Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025 adalah hari Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 7, ayat 55 sampai 60. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kitab Wahyu, bab 22, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17 dan ayat 20. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan siapa saja yang mendengarnya
hendaklah ia berkata, "Marilah, siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, Aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, sama dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Santo Stefanus ditampilkan dalam bacaan Kisah Para Rasul sebagai saksi iman yang pertama sampai menumpahkan darahnya sebagai martir. Sesuai dengan namanya, Stefanus, yang artinya mahkota, ia memahkotai hidupnya dengan kesaksian iman yang meneguhkan para murid Yesus untuk meneladan Dia. Stefanus dikaruniai kebijaksanaan Roh Kudus sehingga dia menang dalam bersoal jawab dengan para ahli kitab
dan orang Farisi. Karena mereka kalah berdebat dengan Stefanus, akhirnya mereka marah dan menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Stefanus menghadapi penganiayaan itu dengan sikap yang mirip atau sama dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya ia mengatakan kepada para penentangnya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Stefanus memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke sorga dan berdiri di sebelah kanan Allah. Kesaksian itu membuat mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga dan menyerbu Stefanus. Digambarkan betapa mereka marah dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Stefanus. Mereka menutup telinga mereka karena tidak mau mendengar bahwa Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berikutnya, Stefanus berseru sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjelang ajalnya. Bedanya, Tuhan Yesus mengungkapkannya kepada Bapa, sedangkan Stefanus mengungkapkannya kepada Tuhan Yesus. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sepanjang hidup, kita memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, dan menjelang ajal, kita menyerahkan roh kita kepadanya. Stefanus mempercayakan rohnya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Dan berikutnya, sama dengan Tuhan Yesus pula, Stefanus mengampuni para pembunuhnya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kita ingat Tuhan Yesus mengatakan sebelum wafatnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku terkasih, menjadi saksi Kristus seperti Stefanus dan para rasul, kemudian para murid Yesus, dan setiap anggota gereja lainnya, itulah yang menjadi panggilan hidup kita. Sekarang ini di seluruh dunia, dalam keadaan apapun juga, setiap kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Kita di Indonesia, sebagai orang Katolik, tinggal di tengah-tengah masyarakat majemuk yang berdasarkan Pancasila. Walaupun jumlah kita minoritas, namun kita tidak merasa minoritas karena kita dapat mengamalkan iman kita secara bebas dan ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan masyarakat. Ingat waktu kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus ke Indonesia pada bulan September 2024 yang lalu, umat Katolik dapat merayakan Misa Agung di Stadion Utama Senayan, Jakarta dengan 80.000 umat dan yang lainnya mengikuti dari tempat masing-masing melalui video. Di tempat-tempat lainnya, umat Katolik mengalami kesulitan menjadi saksi Kristus karena situasi keamanan negara atau sistem pemerintahan, misalnya di negara-negara Arab dan atau negara lainnya yang mayoritas Muslim. Di negara komunis seperti Vietnam dan Korea Utara,
atau di daerah konflik seperti Sudan dan Kongo di Afrika, umat Katolik tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Di kota Roma ini, iman umat Katolik adalah penghayatan secara personal. Umat di sana bertekun dalam doa dan berkomitmen misa harian setiap pagi, bahkan doa berlama-lama di hadapan sakramen Maha Kudus di depan tabernakel. Memang banyak juga yang hanya melihat-lihat bangunan gereja-gereja yang indah, tetapi itu karena mereka adalah para turis. Mereka memang hanya lewat saja beberapa hari di kota Roma, sehingga tidak bisa berlama-lama berdoa. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan umat menghayati iman masih secara bersama-sama atau kolektif. Mereka akan berdoa kalau bersama-sama dengan orang lain, sedangkan mempraktekkan doa secara pribadi tentu kurang, kecuali di tempat-tempat tertentu. Namun, kita masing-masing memang berusaha untuk menjadi saksi Kristus yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi saksi pertama-tama dengan menunjukkan kesaksian kita dalam persekutuan. Persekutuan adalah unsur utama dan penting dalam kehidupan menggereja. Tanpa persekutuan, kita tidak mampu menjadi saksi Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berdoa agar para murid bersatu sama dengan Yesus sendiri bersatu dengan Bapa. Persatuan inilah yang pertama-tama didoakan Yesus kepada Bapanya, karena bagi Yesus, kesaksian akan persekutuan para murid berada di atas segala-galanya. Itulah yang pertama-tama perlu diusahakan sebelum mewartakan Injil kepada sesama. Hidup persekutuan itu adalah suatu kesaksian hidup gereja yang berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan beriman kita. Persatuan di dalam gereja menciptakan iklim persaudaraan dan cinta kasih. Itulah iklim yang akan membantu kita menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.